Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 10 MIPA 2 akan mempresentasikan tentang analisis data. Anggota kita terdiri dari Nadia Anggraini, Salma Auliana, Selma Mustika, dan Syafani Dwirian. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah pengertian dan fungsi data, yang kedua yaitu perbedaan data, informasi dan pengetahuan, yang ketiga yaitu menjelaskan metode pengumpulan data, yang keempat menjelaskan sumber data dan menjelaskan wisdom hierarki. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Dalam ilmu komputer, data adalah informasi yang cocok digunakan dengan komputer, atau data adalah segala sesuatu yang bukan merupakan kode program namun digunakan dalam komputasi program. Fungsi dari data yaitu sebagai dasar penalaran, diskusi, atau perhitungan. Untuk membantu menjelaskan informasi, data yang terbentuk numerik dapat dikirimkan secara digital atau diproses. Acuan dalam mengambil suatu keputusan dalam pemecahan masalah. Yang kedua ada perbedaan data, informasi, dan pengetahuan. Yang pertama data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Data dikumpulkan melalui media seperti handphone, komputer, dan lain-lain. Data secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka atau jumlah. Yang kedua adalah data kualitatif, merupakan data yang berhubungan dengan kategorisasi atau karakteristik dalam bentuk sifat. Yang kedua adalah informasi. Secara umum, pengertian informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang telah atau sudah diproses serta dikelola sedemikian rupa. Fungsi informasi adalah sebagai sumber pengetahuan baru, menghapus ketidakpastian, media hiburan, dan sumber berita. Jenis informasi ini dapat atau bisa dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya, yang pertama adalah faktual, merupakan sebuah informasi yang dibuat untuk berdasarkan fakta-fakta serta dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua ada opini atau konsep, merupakan sebuah informasi yang dibuat dengan berdasarkan pendapat seseorang mengenai suatu hal. Yang terakhir ada deskripsi, merupakan sebuah informasi yang dibuat di dalam bentuk penjelasan terperinci tentang atau mengenai suatu hal. Selanjutnya ada pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau diakui oleh seseorang. Faktor yang mempengaruhinya adalah pendidikan, media, dan informasi. Jenis-jenis pengetahuannya adalah pengetahuan langsung dan pengetahuan tidak langsung. Fungsi pengetahuan adalah sebagai instrumen manusia untuk bereksistensi di dunia, yaitu membangun diri sehingga menjadi manusia. Data merupakan kumpulan fakta, dikumpulkan melalui sumber langsung. Fungsi data ialah acuan dalam pengambilan keputusan. Data dalam komputer dapat digunakan untuk proses isi komputer. Data dibagi menjadi data kuantitatif dan kualitatif. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta. Informasi didapatkan di website atau di mana saja. Fungsi informasi ialah sebagai penambahan wawasan dan media hiburan atau sumber berita. Dan pengetahuan adalah informasi yang diakui oleh seseorang. Pengetahuan didapatkan dari pendidikan, internet, dan di mana saja. Jenis pengetahuannya adalah langsung dan tidak langsung. Fungsi pengetahuannya ialah menjadikan seseorang lebih baik dan paham akan suatu hal. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Selanjutnya ada beberapa metode pengumpulan data. Pertama, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. 2. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Ketiga, angket atau kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Keempat, ada studi dokumen, adalah metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian. Selanjutnya, fungsi pengumpulan data, itu memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.
Selanjutnya ada mendapatkan data yang jelas dari sumber langsung tanpa terkorup, dan bukti sebagai acuan menentukan sebuah kesimpulan hipotesa. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data. Klasifikasi sumber data dilihat dari subjek di mana data menempel yang disikat dengan 3P, yaitu pertama person. Jika sumber data berupa orang, person yaitu sumber data yang bisa dilihat memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Kedua ada place. Jika sumber data berupa tempat, place yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Ketiga paper. Jika sumber data merupakan simbol, paper merupakan sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lainnya. Selanjutnya ada wilayah sumber data. Ditinjau dari wilayah sumber data, maka dibedakan adanya 3 jenis penelitian, yaitu penelitian populasi, penelitian sampel, dan penelitian kasus. Hasil penelitian populasi berlaku untuk populasi, sedangkan hasil penelitian kasus hanya berlaku bagi kasus itu sendiri. Oleh karena hasil penelitian sampel berlaku bagi populasi, maka sampel yang diambil harus representatif, yaitu mewakili populasi dalam arti semua ciri-ciri atau karakteristik yang ada pada populasi tercermin pada sampel. Maka pengambilan sampel harus mengikuti teknik-teknik yang ditentukan. Berikutnya ada wisdom hierarchy. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang wisdom hierarchy atau yang bisa disebut sebagai DIKW. Konsep klasik DIKW telah muncul sejak berabad-abad lalu. Namun, pembahasan hierarki atau tingkatan pengetahuan seseorang terhadap fenomena sosial maupun alam baru digagas oleh Edgecoff dengan papernya yang berjudul From Data to Wisdom pada tahun 1989. Sebagai konsep DIKW kontemporer, Edgecoff membagi tingkatan pengetahuan sesuatu kejadian empiris menjadi data, information, knowledge, understanding, dan wisdom. Berikutnya ada diagram Edgecoff. Diagram ini ditampilkan dalam wujud piramida. Yang pertama ada wisdom atau value nilai yang menyangkut moral. Yang kedua ada knowledge atau mentransformasikan informasi menjadi pemahaman mengenai fenomena. Yang ketiga ada information atau kegiatan dalam menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Yang keempat ada data atau simbol atau representasi properti suatu objek atau benda yang diperoleh berdasarkan pengamatan atau observasi. Berikutnya adalah pengertian tentang DIKW. DIKW yang kadang sering disebut dengan The Wisdom Hierarchy, representation of the DIKW hierarchy dikenalkan oleh Edgecoff di tahun 1989 dengan artikelnya dengan judul From Data to Wisdom yang mengusulkan hierarki dengan urutan tingkatan yaitu data, information, knowledge, the understanding, and wisdom. Edgecoff memasukkan kata understanding urutan tingkatan sebelum akhir karena dipercaya bahwa wisdom tingkatannya lebih tinggi. Akan tetapi tidak akan ada wisdom tanpa understanding dan juga sebaliknya. Untuk itu, maka teori menjadi lebih dikenal sebagai DIKW. Kesimpulannya ialah data, information, dan knowledge menurut Edgecoff adalah bagian masa lalu karena hanya berhadapan dengan apa yang sudah terjadi atau yang diketahui. Pada wisdom ini yang berhubungan dengan masa depan karena termasuk merancang dan vision. Dengan wisdom, orang dapat membuat masa depan dan tidak hanya mengambil kondisi sekarang dan masa lalu. Akan tetapi memang mencapai wisdom tidaklah mudah. Orang harus terus bergerak menangani banyak hal yang terkait dengan bidangnya dan berhasil. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.